Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Jumpa kembali bersama channel Mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Satu keluhan dari unit Vixion R, di mana keluhan yang disampaikan oleh pemilik kendaraan ketika setelah reading, ya, sedikit agak jauh beliau informasi, ya, motor ketika masuk gigi, masuk gigi, lepas kopling, motor tidak berjalan, hanya meraung, ya, di gas, open gas itu hanya meraung tanpa ada akselerasi, tanpa ada hentakan, dan tidak berjalan sama sekali. Itu keluhan yang disampaikan. Oke teman-teman, kita langsung saja ke bagian yang kita adanya bisa dikatakan kecurigaan, ya. Jadi teman-teman, jika ada yang mengalami kasus yang sama dengan yang unit kami alami saat ini, ya, dengan kasus di mana motor setelah ada reading agak jauh, sementara pas masuk gigi ke gigi 1 itu tidak ada hentakan, lepas kopling itu tidak berjalan, hanya meraung saja. Nah, ini kita ada curiga ke bagian kampas kopling, ya. Tapi ada baiknya tentunya kita turunkan dulu untuk olinya. Kita lihat bagian olinya memang ada kelihatan sedikit keruhnya itu keruh sisa gesekan. Oke, lanjut. Untuk hal ini, terkait ini kita percayakan langsung ke teknisi kita untuk melihat kondisi bagian yang kita diagnosa atau yang kita curigai, bahwasannya untuk kampas kopling yang habis, kecurigaan atau diagnosa awal. Nah, ini untuk kondisinya seperti ini. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ini banyak sekali sisa gesekan. Nah, banyak sekali sisa gesekan atau material-material. Nah, di bagian tutup oli, nah di sini juga banyak gesekan-gesekan, sisa gesekan. Nah, ini untuk kopling, ini sudah assist clutch dan slipper clutch untuk Vixion R. Kondisinya seperti ini. Kita buka langsung saja teman-teman. Nah, di sini. Nah, ternyata benar. Kecurigaan awal tertuju pada bagian kampas dan memang benar adanya kampas yang ada di bagian ujung, ya. Karena untuk yang assist clutch dan slipper clutch itu ada 3 plat kopling, ya. Ini yang agak besar satu. Nah, ini yang bagian dari bagian dalam 2 ini habis semuanya. Ini karena memang faktor usia teman-teman, ya. Unit motor sudah lebih dari 3 tahun. Tentunya ini sangat layak untuk dilakukan pergantian. Harusnya di angka per 24.000 itu, atau bisa dikatakan harus itu ada pergantian atau pemeriksaan bagian kampas kopling untuk terhindar dari masalah ini. Ini repot teman-teman ketika memang lagi di jalan atau lagi reading, ada kasus seperti ini, ya sudah, motor tidak bisa jalan. Oke, ini wajib sekali dilakukan pergantian. Dan jika memang mengalami hal yang sama kasusnya atau gejala-gejalanya, teman-teman bisa mendiagnosa atau tertuju ke bagian kampas kopling. Tapi tentunya tidak terpaku di kampas kopling. Untuk kasus seperti itu banyak sekali hal kejadian atau ada faktor-faktor lain
selain dari kampas kopling ya, yang kehubungannya terkait dengan bagian dari akselerasi atau bagian dari bagian driver ya. Jadi kondisinya tidak hanya di kampas kopling, tapi jika memang kejadian dan kasusnya sama seperti ini, fokus utama ke bagian kampas kopling. Penampakan kampas kopling yang benar-benar habis. Gejala awal, akselerasi tidak ada, motor hanya meraung ketika kita oper gigi. Masuk ke gigi 1, lepas kopling, tidak ada akselerasi sama sekali dan motor tidak berjalan sama sekali. Lakukan perawatan secara berkala untuk terhindar dari masalah ini. Baik teman-teman, kita sudah terkonfirmasi dengan pemilik kendaraan bahwasannya ini kita coba tadi diskusi dan sudah oke untuk lakukan pergantian, karena memang ini sudah tidak bisa dipaksakan lagi untuk menggunakan plat lama. Ini kita sudah pasang untuk bagian dalam ya, ada 2 plat kopling. Nah, ini bagian yang terluar kita coba pasang. Oke. Untuk proses pemasangan sama saja ya, untuk assist clutch dan slipper clutch dengan kopling biasa sama saja, tidak ada penanganan khusus ya. Jadi sama seperti kopling konvensional pada umumnya teman-teman ya. Jadi kita tidak detailkan untuk proses pemasangan atau cara pemasangan. Ini kita informasikan proses pergantian ya, setelah kita diskusi dengan pemilik kendaraan. Ini proses ganti dan kita nanti untuk proses uji setelah kita lakukan pergantian bagian kampas, apakah memang benar sudah ada perbedaan atau perubahan signifikan terkait dari kampas kopling yang habis dan keluhan yang dikeluhkan oleh awal tadi oleh pemilik kendaraan. Jadi bahwasannya motor tidak ada akselerasi dan tidak jalan sama sekali setelah masuk ke gigi 1. Baik teman-teman, setelah kita kencangkan untuk 3 baut untuk pengikat dari kampas kopling, ini yang terpenting ya, karena tadi ada sisa gesekan dari kampas kopling yang habis ya, sisanya tertumpuk di bagian-bagian ini, terus di bagian tutup oli, terus juga di bagian dari cover bagian blok kopling. Ini wajib kita bersihkan karena dikhawatirkan nanti ikut dengan alur dari oli ya, terhisap dan masuk ke bagian jalur-jalur oli, malah ada penyumbatan ya. Jadi kita wajib bersihkan bagian sisa gesekan yang ada di bagian komponen-komponen mesin. Oke ya, wajib kita bersihkan untuk terhindar dari kasus baru. Misal setelah ini kita pasang kopling, ganti kopling baru, masalah selesai, tapi kita tidak hati-hati karena memang tidak dibersihkan untuk sisa gesekan, malah menutup atau menyumbat ke bagian saluran oli atau sirkulasi oli yang harusnya naik, tertutup oleh sisa gesekan itu. Nah, ini bahaya. Jadi untuk terhindar dari itu, kita wajib bersihkan sebersih-bersihnya untuk antisipasi tidak ada kendala atau masalah yang baru. Ini kita bersihkan ya, untuk di bagian blok atau cover crankcase-nya, bagian kopling. Dan yang terakhir teman-teman ya, untuk oli ya, oli ini wajib dilakukan pergantian oli baru karena ini sudah terkontaminasi adanya sisa gesekan bercampur dengan oli. Nah, itu
sangat riskan dan sangat rentan terjadinya penyumbatan ketika oli ini dipaksakan dipakai kembali. Ini wajib diganti dengan oli yang baru. Oke. Ini teman-teman juga harus hati-hati dan cek juga bagian ini, bagian filter oli. Teman-teman periksa ya, dan disarankan juga diganti ya, ketika memang sudah ada kontaminasi dengan adanya serbuk-serbuk di bagian oli ya. Ini wajib diganti juga. Baik teman-teman, untuk bagian dari filter oli sudah kita pasang, tentunya juga sudah kita bersihkan untuk bagian alur-alur atau jalur sirkulasi oli, tentunya untuk terhindar dari masalah-masalah terkait atau masalah lain di kedepan hari. Tentunya kita bersihkan supaya tidak ada rugi di kemudian hari ya. Kita sudah pasang, tentunya juga untuk bagian oli kita tinggal sedikit lagi untuk pemasangan. Tentunya kita menjelang percobaan, menjelang kita uji coba atau test ride ya, bahwasanya setelah kita lakukan pergantian part yang tadi habis, tentunya juga part-part penunjang untuk terhindar dari masalah lain ke depannya ya, kita antisipasi, kita coba lakukan test ride. Oke teman-teman, ini kita coba tes akselerasi terlebih dahulu untuk unit Vixion Air yang tadi ada keluhan. Oke, coba di. Nah, tadi tidak jalan sama sekali. Berarti benar masalah utama ada di bagian kampas kopling. Tentunya itu memang sangat menunjang ke performa akselerasi. Tentunya juga bagian kecepatan ataupun dari tenaga itu sangat berpengaruh dari kopling yang habis tadi ya. Itu informasi dari kami bahwasannya untuk bagian kopling sangat menunjang ke performa motor ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kondisi atau kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Tentunya juga untuk rekan-rekan para owner Vixion apapun itu, tentunya juga untuk motor-motor besar atau motor-motor cowok lah ya, motor-motor pria. Jika memang ada keluhan yang sama, teman-teman silahkan dikondisikan atau dilihat kondisi utama bagian dari kopling. Mudah-mudahan sama kasusnya dan teman-teman bisa langsung eksekusi untuk bagian itu. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.